Nih masalah tentang aki nih teman-teman ya. Kalau Anda lebih suka aki yang kering atau lebih suka aki yang basah, itu sama-sama banyak keuntungannya. Kalau aki basah itu Anda sering harus ngisi air akinya seminggu sekali minimal, biar nggak cepat rusak. Karena kalau airnya sampai habis bisa merusak sel di dalamnya. Begitu dengan aki kering, ini bebas perawatan. Ketika Anda beli aki kering, ya nggak perlu isi air aki. Biasanya awet tidaknya itu tergantung dari bejo dan tidaknya. Kadang ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Aki kering itu 3 tahun, 2 tahun sudah sangat bagus sekali. Kalau mungkin aki basah, kalau Anda nggak sering isi air akinya juga akan cepat rusak ya teman-teman. Itu yang Anda perlu ketahui. Biasanya untuk mobil itu kan kita harus terlihat keren ketika sepatunya diganti atau peleknya diganti. Nah, untuk New Pajero Sport ini ketika pelek diganti itu akan muncul indikator ini. Ya, sebelah kanan ini warna kuning. Kemudian di sini juga ada tulisan tire pressure service monitor dibutuhkan. Jadi, kalau mobil Anda sudah mau ganti pelek, biasanya pelek asli bawaan itu di kapnya atau di bagian ngisi anginnya itu ada sebuah sensornya. Nah, sensornya ini apakah bisa dipasang di model dengan pelek terbaru atau tidak bisa, belum pernah coba saya teman-teman. Tapi yang sering terjadi ketika mobil Anda modif pelek akan muncul seperti ini. Jadi nggak masalah menurut saya, cuma risih saja karena harus ada indikator ini muncul. Trouble di kendaraan New Mitsubishi Pajero Sport ini ya, service tire pressure monitor dibutuhkan. Nah, ini mobil-mobil Anda yang Pajero yang sudah variasi menggunakan pelek gantian atau modifikasi, dia ini akan nyala ya. Karena apa? Di peleknya sendiri yang bawaan asli mobil itu ada sebuah sensornya, namanya itu adalah apa ya, tire pressure TPMS ya, tire pressure sensor. Jadi kalau nggak ada, kalau sudah pakai pelek biasa, dia akan ganti muncul indikator seperti ini. Kita lihat ya, bener nggak peleknya ini sudah dimodifikasi. Nah, ternyata memang sudah dimodifikasi. Keluhan electric power steering, guling. Ini keluarnya kalau diputer ketika belok penuh kemudian balik siti, nah itu bunyi crack. Ini ternyata ada perotolan tadi di luar sini yang jatuh, dan kita lihat dalamnya seperti apa. Perbaikan keluhan AC panas, ini sudah ganti kondensornya. Kita masuk, lihat di sini. Kita juga ganti evaporatornya biar maksimal dulur. Yang punya keluhan bisa langsung datang ke bengkel kami. Entah mobil apapun itu, Toyota, Honda, Isuzu, Daihatsu ataupun Mitsubishi. Perbaikan AC panas. Dari 4 roda, dimana roda belakang pistonnya 2, dia hanya yang normal, yang aman 1. Nah, ini udah kerowok, ini masih aman semua. Yang depan 1 roda ada 2 piston, semuanya rusak. Ini kalau habis ganti rem, kampas rem kok ini dipasang lagi percuma dulu, bikin macet, kampas cepat habis lagi. Teman-teman yang biasanya menyimpan makanan ya, mungkin permen, mungkin minuman sisa, atau bahkan minuman-minuman yang berbau coklat kayak gini,
ya, kemudian taruh di sini kayak kopi, kemudian minuman yang manis-manis. Nah ini ketika parkir di rumah, mungkin tempatnya banyak semut, ini bisa mendatangkan semut ke dalam mobil Anda. Jadi kalau memang sudah habis, segera dibuang, jangan ditaruh di samping-samping seperti ini, di tengah seperti ini, yang menyebabkan mobil Anda bisa ada semutnya. Dan kalau ada semutnya, ini lari-lari ke sini, lari-lari ke sini, akhirnya membuat mobil Anda itu ya istilahnya risih ya, karena banyak hewannya. Itu teman-teman segera buang. Setelah diminum, meskipun masih separuh, habiskan segera. Ini ada mobil yang kelihatannya luarnya bersih, namun bagian mesinnya ini teman-teman lihat sendiri ya, kotor semua, kayak nggak pernah dilapi, bahkan mungkin nggak pernah dibuka. Jadi kalau punya mobil, sesering kali itu buka kap mesin ya, minimal debu-debu ini dilapi, kemudian ngecek air radiator, air wiper, minyak rem, kemudian mungkin ngecek air aki jika air akinya itu menggunakan aki basah. Ini kita cek kondisi remnya. Ini mungkin sudah lama nggak dibersihin ya, kotor banget, dan ternyata dari kampas remnya loh udah terlihat sudah benar-benar habis, tinggal tulang belulangnya. Ini yang depan, kemudian ini yang belakang, jauh ya. Ini masih sekitar 20%, kalau ini tinggal 5%. Segera ganti biar tromol Anda nanti nggak kemakan, nggak semakin tipis nanti. Hujan terus menerus, dan harus Anda lakukan ketika musim hujan seperti ini adalah kondisi kaca depan mobil Anda. Nah seperti ini ya, kemudian kita pakai wiper. Nah kadang sapuan kaca wiper ini dari wipernya itu tidak bersih, jadi menghalangi pandangan Anda ketika musim hujan, apalagi hujannya sangat deras sekali, sehingga Anda perlu ganti wipernya. Cek dulu karet wipernya, bagian ujungnya apakah pecah-pecah kayak bibir Anda sariawan ya, atau memang karetnya sudah keras ya. Segera ganti daripada nanti membuat baret kaca Anda. Di sini nanti akan tergores-gores, terlihat tidak rata, Anda malah rugi banyak, karena yang seharusnya wiper di bawah 100.000, Anda poles kaca mungkin bisa sampai 300 ribuan. Kita ganti kampas rem baru, ini Mitsubishi Xpander. Biasanya yang menggunakan kampas rem non genuine itu bisa menyebabkan remnya bunyi. Jadi ketika panas di rem ngik. Tapi kalau yang genuine seperti ini, harganya kurang lebih 600-an kalau nggak salah ya, itu dijamin nggak ada bunyi ketika direm. Kondisi pagi hujan seperti ini, yang tadi malam hujannya deras sekali, kemudian kita mau panasin mobil. Nah kalau saya ini ya, kita kunci dulu, on kan. Kalau seperti ini jangan langsung di starter, tapi on kan dulu beberapa detik ya, kurang lebih 5 detik lah, biar arus benar-benar itu langsung mengalir ke sensor dan standby, baru dilakukan starter. Dan jangan lupa posisikan ke parkir atau netral untuk transmisi otomatisnya. Nah tunggu sampai indikator hijau ini temperatur ke posisi mati. Ini loh dulur-dulur semua ya, yang kemarin saya cerita jangan kasih makanan sisa, nanti banyak semut ya. Ternyata ada juga seperti ini ya, loh kayak gini tuh ya, sampai jamur dulur. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Jangan sampai ya, sudah bersih, wangi, bodinya kinclong, tapi ternyata ada makanan busuk seperti ini. Mungkin nggak tahu, atau memang dari pemiliknya itu apa ya istilahnya, nggak ngerti. Mungkin yang bawa istrinya atau anaknya, akhirnya sampai busuk seperti ini. Tahu nggak lur, ini mobil apa? Ini ada kayak sayap, tapi di depan ada kayak lambang plus.
Chevrolet VS Wuling ini. Nah, ini kemarin keluarnya mobilnya itu saat jalan kayak lele, kolet-kolet ini ya. Ternyata setelah dicek dan recheck, bannya ada yang bermasalah. Nah, ini kita ganti ban. Untuk yang depan saja sudah baru, kemudian yang ban belakang ini masih model lama. Ternyata bannya itu sudah peyang ya. Jadi kalau bannya ada yang peyang, nggak hanya pelek, tapi kalau bannya sudah kayak molet, kalau jalan dia akan gini-gini, kayak lele. Mitsubishi Truk Canter. Nah, di sini kilometernya nih teman-teman ya, 223.055. Ini mengalami cek engine nyala warna kuning ya. Nah, ini pasti tenaganya nggak ada, akan kita cek dari mana penyebabnya sehingga nanti indikator ini mati dan mesin juga akan normal kembali. Harus pakai scan khusus untuk Mitsubishi Truk Canter.